Ini seperti rasa terima kasih. Jadi saya berterima kasih kepada mereka atas apa Apakah yang kamu mereka berdoa lakukan. untuk mereka? Kami tidak berdoa langsung Tapi kepada jika mereka. seorang Hindu melakukannya, apakah itu salah? Orang Hindu berdoa untuk Ya, mereka. sekarang kamu mengatakan itu salah dan mereka harus dihukum. Tidak, saya tidak membicarakan hukuman. Tapi kamu percaya bahwa menyembah makhluk berwarna biru itu salah. Dan hanya Tuhan yang satu yang Dia hitam, seharusnya disembah. bukan biru? Saya tidak tahu, lukisannya berwarna biru. Mungkin warnanya habis. Saya tidak tahu. Rama dalam lukisan itu berwarna biru. Saya pikir Siwa dan lainnya berwarna hitam. Saya tidak bermaksud rasis. Saya tidak tahu warna mereka. Ya, saya hanya berbicara tentang apa yang saya lihat dalam lukisan-lukisan Hindu. Atau seseorang dengan kepala gajah seperti Ganesh atau Hanuman, dewa monyet. Jika kamu berdoa kepada mereka, kamu pikir itu salah. Seharusnya kamu berdoa hanya kepada Tuhan yang satu, Ya. bukan? Jadi kamu setuju dengan saya bahwa Hindu salah dalam hal ini? Saya tidak berbicara tentang Saya hukuman. setuju. Dan kekristenan salah dalam menyembah Yesus, Ya. bukan? Kamu percaya bahwa cara tercepat menuju Tuhan adalah melalui Sikhisme, Ya. kan? Sebelum Guru Nanak, sebelum para guru dimulai, apa yang menjadi kebenaran? Jadilah bagian dari tim dakwah. Like, subscribe, komentar, dan bagikan. Kamu harus berperan dalam dakwah. Sama saja. Baiklah, kamu bisa mengajari saya sekarang. Cara tercepat untuk mencapai Tuhan saat itu. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah bahwa tidak ada kebenaran yang tunggal. Bahkan dalam Sikhisme sekarang, tidak ada kebenaran objektif. Tunggu, saya ingin memahaminya. Tidak ada kebenaran objektif? Jadi, jika saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan seseorang mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka salah satu harus benar, dan yang lain salah, Ya. bukan? Baik, jadi ada kebenaran objektif. Karena sekarang kita tahu itu. Jadi, sebelum saat ini bagaimana mungkin tidak ada kebenaran objektif? Apakah Yesus sudah Tuhan sebelum itu? Jadi, ada kebenaran objektif bahkan saat itu, bukan? Tunggu. Jadi sebelum Sikhisme ada orang Kristen, ada orang Hindu, dan ada Muslim. Muslim berdoa kepada satu Tuhan, dan Hindu berdoa kepada Rama, Ganesh, dan Gagandip, bukan? Dan orang Kristen berdoa kepada Yesus sebagai Tuhan. Kamu dan saya sekarang sepakat bahwa orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu salah secara objektif. Saya tidak berbicara tentang hukuman atau penghakiman, hanya saja menurut pandanganmu mereka salah. Dan orang Hindu yang berdoa kepada Ganesh, atau Kalimata, atau Vanara, atau monyet, semuanya salah. Mereka punya banyak dewa, saya coba adil. Ini salah secara objektif, bukan? Ya, Dan kamu setuju bahwa Muslim yang berdoa kepada satu Tuhan itu benar secara objektif, Ya. bukan? Jadi sebelum Sikhisme, apa kebenaran objektifnya? Jelas kamu setuju bahwa ada kesalahan objektif. sekali lagi. Ini tentang kebenaran objektif. Itulah sebabnya Sikhisme muncul. Sikhisme tidak datang sebagai agama terpisah. Kami percaya itu adalah jalan. Di dalam jalan ini, ada banyak jalan yang Tapi berbeda. itu sangat baru, hanya sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi bagaimana jalan yang benar sebelum 500 tahun dari zaman Adam? Kami tidak mengatakan itu. Kami tidak percaya pada Adam dan Hawa. Kamu tidak percaya pada keduanya. Ya, Jadi bagaimana manusia itu dimulai? cerita yang berbeda. Saya tidak akan membahasnya sekarang. Tapi manusia mulai pada suatu waktu. Dan itu sudah ratusan ribu, jika bukan jutaan tahun yang lalu. Karena kamu percaya bahwa Musa dan Ibrahim itu ada, bukan? Ya, Jadi dari semua waktu itu, misalkan kamu hidup di zaman Musa, siapa yang akan kamu ikuti? saya akan mengikuti siapapun yang saya lahir bersama. Siapapun yang ada saat Jadi itu. jika kamu seorang Kristen di masa ketika orang Kristen menyembah Yesus, apakah kamu akan menyembah Yesus? Jika itu yang saya lakukan saat itu, ya, Tapi kita setuju bahwa itu salah secara objektif. sekarang kamu sedang mencoba menemukan kebenaran objektif dan kebenaran subjektif, bukan? Kami memiliki kebenaran objektif dan juga kebenaran subjektif. Alasan saya berbicara tentang ini adalah kamu tidak seharusnya dihukum karena kesetiaanmu pada Tuhan Maka yang saya berbeda. mengatakan sesuatu tentang hukuman. Apa maksudmu? Saya tidak berbicara tentang hukuman sekarang. Saya hanya mengatakan bahwa kamu dan saya setuju bahwa ada kebenaran objektif. Dan kamu dan saya setuju bahwa pernyataan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan itu salah secara objektif. Dan kamu dan saya setuju bahwa doa Hindu kepada Rama dan Sita itu salah secara objektif. Dan kamu mengatakan 500 tahun yang lalu, sebelum awal Sikhisme, dan sebelum ratusan ribu tahun dari keberadaan manusia, apa kebenaran objektifnya pada saat itu? Karena belum ada Sikhisme. Saya bisa menyebutnya Sanatana Dharma. Tunggu, lihat, orang percaya pada penyembahan Rama sebelum Sikhisme.
Tapi kamu bilang itu salah secara objektif. Jadi bagaimana itu bisa menjadi kebenaran Alasan objektif? mengapa itu salah secara objektif adalah karena mereka tidak memperhitungkan manser. Apa maksudnya? Apa itu manser? Itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi semua dewa dan dewi ini, Kamu harus menjelaskan istilah-istilah ini. Kamu bisa saja menciptakan istilah-istilah baru, dan saya tidak akan semua tahu dewa dan bedanya. dewi ini adalah aspek dari satu Tuhan sejati yang kita bicarakan. Tuhan yang satu sejati muncul di tempat-tempat berbeda. Tapi saya tidak percaya itu. Tidak masalah dengan itu. Jadi sekarang, mengapa salah secara objektif untuk menyembah Rama jika dia dianggap sebagai aspek Jika kamu Tuhan? memperhitungkan manser, itu tidak salah secara Tapi kamu objektif. bilang itu salah? Tapi jika kamu tidak memperhitungkannya, itu Apa salah. maksudnya? Jika seseorang menyembah Rama, Jika saya mengatakan bahwa saya mencintai aspek tak terbatas dari Tuhan, apakah menurutmu itu salah? tidak. Karena kamu menyembah Tuhan. Itu sama saja. Tidak. Kamu tidak menyembah yang lain selain Tuhan. Jika kamu menyembah Rama, kamu Rama tidak adalah menyembah manifestasi Tuhan. dari Tuhan. Tapi saya tidak percaya Tidak ada itu. masalah dengan itu. Seorang Hindu yang mengatakan itu, kenapa kamu bilang salah secara objektif untuk menyembah Rama hari ini? Karena penyembahan Rama tidak berubah setelah kemunculan Sikhisme. Tapi kamu bilang salah secara objektif untuk menyembah Rama hari ini. Tapi kepercayaan pada Rama dan dewa-dewa ini sudah ada sejak awal. Bahkan dalam Bhagavad Gita. Itulah sebabnya penyembahan berhala adalah kesalahan. Karena kita memisahkan entitas-entitas ini dari entitas yang lebih besar. Siapa namamu? Priyag, Izinkan saya bertanya lagi. Saya tidak tahu apakah saya menyampaikan dengan jelas atau tidak. Kamu dan saya membahas bahwa jika seseorang menyembah Rama hari ini, kamu bilang itu salah secara Ya, objektif. karena Saya jika tidak mereka hanya berbicara menyembah tentang Rama- apakah dia menyembah sendirian atau tidak. Kita sudah membahas ini. Penyembahan yang sama terjadi sebelum dan sesudah Sikhisme. Apa yang berubah? penyembahan yang sama persis. Jika saya melakukan hal yang sama sekarang, Tapi kita belum menyebutkan hal itu. mungkin saya harus menambahkannya sekarang. Baiklah, tambahkan itu. Saya akan menambahkannya sekarang. Tambahkan sekarang. Mari kita tambahkan sedikit klarifikasi. Jika kamu mempertimbangkan pemahaman ini, itu tidak akan Pertimbangan salah. apa? Bahwa itu adalah aspek dari kebenaran ilahi. Saya masih menjelaskannya. Maaf, Jika kamu mempertimbangkannya, maka itu tidak lagi salah. Jika kamu mengatakan bahwa Rama adalah aspek dari Tuhan, jika dia digambarkan sebagai seseorang dengan warna biru dan memiliki pedang, serta semua hal ini, jika kamu mengatakan itu adalah aspek dari Tuhan dan benar-benar percaya pada itu, maka itu tidak salah. Itulah yang saya katakan. Tapi jika kamu menghapus itu dan mengatakan itu adalah salah satu dewa yang kuat, maka itu salah. baiklah, tapi Hindu tidak berubah, bukan? Baik sebelum atau setelah Sikhisme, Sanatana Dharma tetap sama. Ya, Jadi, jika ada yang mengikuti itu hari ini dan tidak selalu percaya pada aspek tertentu, tetapi berdoa kepada Rama, tapi kepercayaan ini sudah ada dalam Hindu. lalu apa bedanya keyakinanmu dengan keyakinan Hindu? Apa keyakinan utama? Ya, Kami katakan, sekarang kamu memperumit masalah ini. mereka tidak percaya itu. Ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, terutama Orang-orang orang Hindu, Hindu. Muslim berdoa kepada satu Tuhan. Jadi kami tidak membuat pernyataan apapun. Kami tidak menyembah siapapun kecuali Tuhan yang Esa. Jadi kami tidak Orang-orang membuat ini pernyataan memperumit apapun. segalanya dengan satu hal, Apa? dengan menyembah berhala. Kami tidak melakukannya. Saya tidak berbicara tentang Muslim. Saya berbicara tentang Muslim. Kami tidak melakukannya, Tidak, bukan? tidak. Baik. Orang-orang Hindu, berhentilah menyembah patung-patung, wahai orang-orang musyrik. Saya sepakat denganmu. Berhenti menyembah patung dan minum air seni. Itu menjijikkan. Saya sepakat denganmu. Ini memperumit segalanya. Bukankah menurutmu itu menjijikkan? Ya. Siapa yang merasa senang meminum air Tapi seni ini bukan sapi? sesuatu yang tradisional. Saya setuju denganmu. Saya dan... Siapa namamu lagi? Pria. Saya dan Priyak bilang, berhentilah meminum air seni sapi.
Itu Saya tidak menjijikan. mengatakan itu. Kamu baru saja bilang itu. Saya Apakah tidak kamu ingin khawatir akan dibatalkan. dibatalkan? Tidakkah kamu percaya pada Tuhan? Tuhan akan melindungimu, saudaraku. Tak seorang pun bisa membatalkanmu jika Tuhan melindungimu. Baiklah, berhentilah melakukan hal-hal menjijikan itu. Makan burger, rasanya enak. Maaf, silakan. Apakah kamu makan daging sapi? Tidak. Apakah kamu makan daging domba, ayam, ikan, dan udang? Tidak. Ini adalah topik yang sangat berbeda. Saya hanya penasaran. Beberapa Sikh melakukannya, dan yang lainnya Itu tidak. aneh. Ya, dan ini masuk ke hal lain. Jadi saya tidak ingin Sederhana membahas. saja, hanya beritahu saya, mengapa beberapa orang Sikh melakukannya dan yang lainnya tidak. Saya menikmati diskusi ini. Kita lanjutkan nanti. Senang berbicara denganmu. Saya ingin mengunjungimu. Saya akan memberitahumu sesuatu sebelum saya pergi. Apakah kamu percaya pada satu Tuhan? Ya. Jika kita meninggalkan semua penyembahan kepada selain Tuhan yang satu dan hanya berdoa kepada satu Tuhan, bukankah itu Benar. jalan tercepat? Jadi jadilah seorang Muslim, saudaraku. Kami percaya pada hal yang sama. Apakah kamu percaya bahwa Muhammad SAW Kami adalah percaya utusan? dia adalah seorang rasul. Baik, saya juga. Saya tidak bilang dia satu-satunya rasul. Ibrahim, Musa, Tapi dan kami Isa tidak juga percaya rasul. Al-Quran adalah wahyu Lalu ilahi. dari mana Al-Quran berasal? Mungkin itu wahyu ilahi. Kami tidak masuk ke urusan itu. Kenapa tidak? Itu sangat penting. Alasan kami tidak terlibat adalah karena Sikhisme muncul. Salah satu guru mengatakan itu, bayangkan ada ember penuh dengan nabi-nabi dan sebagainya. Guru berkata kepada kami, Apakah dia seorang nabi? tidak, dia bukan nabi. Dia adalah Tuhan. Apakah dia Tuhan? Apakah Tuhan percaya? Tidak, tidak. Saya bingung dengan contoh ini. Kamu punya ember, lalu melempar kertas ke Bayangkan dalamnya ember dan itu bilang, diisi dengan air. Dan semua air itu adalah para nabi dan orang-orang suci. Semuanya. Mereka semua mengklaim firman Tuhan. Jadi jika kamu menambahkan lebih banyak air, itu akan meluap. Apa yang dilakukan guru adalah Guru mana? semua 10 guru. Tapi mereka bukan Tuhan? Tidak. Mereka adalah Tuhan. Mereka setara Tunggu, dengan Tuhan. saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. Jadi para guru adalah Ya, Tuhan, mereka adalah Tuhan. dan kamu menyembah guru? Ya, Jadi kamu tidak menyembah satu Tuhan. tidak. Kamu memberi saya 10 orang yang berbeda dengan pendapat yang berbeda. Tidak. Mereka memiliki pendapat yang sama. Tidak, banyak hal yang berbeda antara guru. Itu salah. Kita harus duduk bersama teks-teks suci dan memahami ini. Saya menghargai itu. Apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Ya, beberapa bagian. Tetapi tidak semuanya. Ambil satu salinan. Itu dalam daftar bacaan saya punya banyak yang harus dibaca. Baca cepat. Terima kasih. Senang berbicara denganmu. Saya ingin foto denganmu. Silakan, kapan saja. Saya melihat videomu di YouTube dengan Sam Shamoun. Ya, ketika dia lari dari saya. Saudaraku, kenapa foto ini? Apa maksudmu? Dia pria yang hebat. Kamu telah mendorong saya menuju Tuhan. Itu saja yang akan saya katakan. Terima kasih. Teruslah dalam perjalananmu. Jadilah bagian dari tim dakwah. Langganan, like, komentar, dan bagikan video ini. Kamu harus berperan dalam dakwah.